toko baru itu ketika kita mengupayakan fitur-fitur ataupun beriklan untuk percepatan performa, maka harus selalu dipantau performa dan pencapaiannya gitu. Per hari ini, per kemarin, per 7 hari sebelumnya itu harus selalu dipantau gitu ya. Ini dari iklan ya, kita cek dari iklan. Iklannya habis berapa, seberapa hari ini. Iklannya ini ya, hari ini habis 13.000 untuk seluruh produk yang diiklankan. Dan coba kita cek langsung produk yang ada konversinya ya. Ini produk yang ada konversinya ada di sini. Oke, nah ini dia ya, saldo iklannya sudah habis. Konversinya ada 2, biaya untuk produk ini habisnya per hari ini adalah Rp2.000. Oke ya. Ini juga kita harus uji dari berbagai aspek. Pertama dari jenis settingan. Iklan yang dipasang oleh saya itu ini otomatis ya, manual, dua-duanya jalan. Manualnya dengan berapa kata kunci ini di sini baru kehitung ya. Nah ya masih kehitung gitu, masih kehitung jari. Dan ini bit-bit yang sempat dipasang dan rekomendasi bit dari Shopee juga ada di sini. Kita update untuk harga terbarunya. Dan selanjutnya kita pantau dan baca performa masing-masing settingan dan masing-masing kata kunci yang dipasang. Ini kalau misalnya kita bandingkan antara otomatis dan manual, maka ini adalah kinerja otomatis dengan persentase klik 2,31. Kalau manual ini secara total 3,03. Tapi secara individual yaitu per kata kunci kuncinya maka adalah sementara kata kunci ini yang winning di CTR. Tapi kita coba lihat di konversi ya. Konversinya itu terjadi di kata kunci mana gitu. Ini harus segera diambil datanya. Ini ya konversi. Kita gulir terus ke kanan. Dan di sini konversi. Wow. Konversinya ternyata dari otomatis ya. Nah, konversi dari iklan otomatis. Ada 2 produk terjual semuanya dari otomatis gitu. Berarti sementara sang winning campaign itu adalah dari settingan otomatis gitu. Lalu untuk efektivitas juga kita uji gitu ya. Seberapa sih efektivitas iklannya ketika dia menghasilkan penjualan 405.000 gitu ya. Efektivitas iklannya adalah 419,65. Dan ini memang sudah cukup bagus ini ya. CIR nya 0,24, tingkat konversinya 40% kalau dihitung secara individual dia gitu kinerjanya dia. Kalau yang lain-lainnya berarti masih kurang bagus. Nah terus kalau misalnya kita mau lanjut ini di hari-hari berikutnya, silakan sesuaikan ya. Mau fokus dulu di uji coba otomatis misalnya, maka ini manual diistirahatkan. Atau mau terus jalan dua-duanya bisa saja. Dengan konsekuensinya tentu biaya iklan akan lebih bengkak. Karena kalau si otomatis per hari ini habis biayanya itu tidak gede ya, sedikit banget dia tuh. Dia itu habisnya
965 perak ya, konversinya ada 2, maka sangat bagus ini iklan. Kalau kita punya produk di range harga 200.000 dengan keuntungan katakanlah misalnya 50.000 ya, maka modal iklan segitu kan sangat murah-murah sekali gitu. Itu salah satu ya, hanya salah satu dari sekian banyak teknis yang mungkin bisa teman-teman coba teskan pada produknya saat dimulai dengan optimasi iklan. Oke, itu dulu ya sharingnya untuk sementara biar nggak panjang-panjang. Jadi intinya kesimpulan dari bahasan sharing kali ini, yang pertama ya, teman-teman tuh harus selalu kawal pergerakan terus iklan itu segimana. Di sini kan ada nih grafiknya dari berbagai kriteria, di sini baca ya, dilihat berapa, klik berapa, ini ada semua, ini ada grafiknya ke bawah. Nah, lalu nanti kalau misalnya dirasa kurang optimal, misal biaya terlalu mahal, pencapaian kurang maksimal, silakan diupayakan lagi dengan settingan yang lain. Istilahnya selalu lakukan A/B testing gitu. Jangan terpaku pada satu tes aja. Harus kalau ngebandingin itu kan minimal dari 2 settingan gitu ya. Adapun di Shopee karena keterbatasan settingan iklan, maka ya hanya bisa ini. Untuk memperbanyak testingnya itu pertama ini ya, dari otomatis, kedua manual, ketiga iklan serupa, itu aja ya. Selebihnya dari iklan itu, kalau toko baru kan iklan toko belum dikasih, maka kita maksimalkan di 3 poin itu ya, otomatis, manual, serupa. Mana yang lebih bagus ketika kita tes, itulah yang di prioritaskan gitu ya. Terus ini juga dari jenis pencocokan ini. Kalau iklan manual saya lebih memberi porsi banyak pada settingan luas itu. Ini settingan spesifik ya, coba lihat. Dikasih 6.000 juga dia nggak jalan ya, berarti ini nggak cocok kan. Terutama untuk toko baru ya, jangan dulu spesifik, yang diluas dulu. Luas diuji, terus nanti ketika sudah dapat harga rada-rada murah kayak gini nih, ini 2 ini sudah murah, itu berarti settingan ini sudah cukup bagus tapi belum menghasilkan. Kalau misalnya ini mau tetap dijalankan uji cobanya, silahkan ini barengan sama ini, tapi dengan catatan yang lain dimatikan dulu kalau kita tidak mau terlalu gede di biaya iklan gitu ya. Nah, yang ketiga ya, syukur-syukur kalau misalnya ada konversi, tapi kalau misalnya belum ada konversi, selalu tetap yang jadi acuannya itu adalah performa ya. Yang performa itu nanti kesini ada imbal baliknya itu ke add to cart. Sebelum konversi penjualan itu kan ada konversi add to cart ya, tambah ke keranjang. Nah, seberapa banyak sih yang nambahin ke keranjang? Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di bisnis saya, lalu ke produk. Nah, ini ya produk. Nah, di sini kita bisa set di 7 hari sebelumnya dari saat ini tuh ada ya. Nih. Jadi si konversi 2 itu yang dia ke toko saya itu ya, 1 jadi beli dia ya seharga ini, 1 dibatalkan. Jadi memang di data iklan ada 2 tadi konversinya ya. Tapi secara kinerja ini kan sudah cukup bagus ya, karena kalau toko baru nggak diiklankan, mau dapat tambah keranjang segini itu entah kapan gitu ya. Makanya saya selalu tekankan, kalau mau cepat ya iklan, tapi iklannya dikawal, iklan yang optimal, iklan yang bagus.
teknisnya diperdalam terus, jangan iklan hanya sebatas ngiklan iseng gitu. Iseng itu nggak disarankan iseng ya, kita harus serius untuk memahami teknis sampai ketemu pola terbaik yang cocok dengan produk kita. Sebab satu produk dengan lainnya tentu berbeda, dan satu produk ketika di beda toko diterapkannya maka akan berbeda pula performanya gitu ya. Oke, terima kasih ya, itu aja sharingnya. Mudah-mudahan dari video singkat ini ada hikmah yang diambil, ada manfaat yang didapat, dan tetap semangat untuk berkreasi membangun tokonya. Walaupun situasi seperti ini Shopee gak karu-karuan, tetap kita upayakan maksimal. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini supaya bisa lebih banyak menebar manfaat dengan cara like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat update video-video terbaru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.